Kakak ipar, kau terus-menerus mengatakan cacat. Dokter tidak pernah bilang kalau itu tidak bisa diobati. Tapi justru kau terus menyumpahinya. Aku curiga kau memang tidak ingin Yang Chuan sembuh. Sialan, kamu bicara dengan siapa? Wanita tidak tahu malu. Kemarin kamu masih menangis dan bilang, kamu tidak mau menikah dengan Yang Chuan. Kenapa? Hari ini kamu bersikap sok suci. Aku bicara padamu. Sebelum aku masuk ke keluarga ini, kau bisa menindas Yang Chuan sesukamu. Tapi sekarang, setelah aku menjadi istrinya, jangan harap kau bisa menindasnya lagi. Kakak ipar, ibu. Suhe sedang tidak enak badan. Jadi tolong kembali saja. Yang Chuan, jangan lupakan ibumu karena sudah punya istri. Istrimu ini. Dia tidak terlihat seperti tipe orang yang bisa diam. Sekali lihat saja, kamu sudah bisa tahu. Dia bukan wanita yang mau hidup tenang. Ibu, istri, Yan Chuan baru saja menikah. Kita, kembali saja untuk saat ini. Kenapa kamu membelanya? Lihat dia itu hanya penggoda. Kakak ipar. Suhe adalah istriku. Jika kakak ipar menghinanya lagi, jangan salahkan aku. Karena aku tidak lagi menghormati kakak ipar. Semua orang ada di sini. Kamu meminjam 200 yuan dari keluargaku untuk mengadakan pernikahan. Sungguh luar biasa. Sekarang setelah pernikahan selesai, pengantin baru itu bahkan tidak datang untuk menawarkan minuman pada kami. Apa yang sebenarnya kalian ributkan? Bibi Guodong, kenapa kalian datang ke sini? Adik ipar tidak datang. Kalau begitu kita harus pergi sendiri untuk mengundangnya. Adik ipar, Anda benar-benar cantik. Yan Chuan, orang cacat sepertimu. Pernikahanmu tidak ada gunanya. Kenapa tak suruh istrimu minum denganku? Jika suasana hatiku sedang baik, kamu tidak perlu lagi membayar uang ini. Yan Chuan, Guodong hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Omong-omong Yan Chuan, biarkan istrimu datang ke tempat kami untuk minum. Di kehidupan masa laluku, keluarga bibi ketiga telah menindas Yan Chuan seperti ini. Dulu, karena aku merasa jijik, melihatnya cacat dan merasa malu, aku sama sekali tidak ikut campur. Kali ini, Suhe, dia tidak diperbolehkan minum alkohol. Dan tidak boleh pergi kemana-mana. jadi kamu tidak menghargai kami ya? Kalau begitu segera bayar kembali. Bibi, kita semua satu keluarga. Dia bahkan menolak untuk minum. Sekarang setelah kamu menikah, apakah kamu masih menganggapku bibimu? Yan Chuan, bagaimana kalau begini? Biarkan istrimu datang kemari dan menunjukkan sopan santun. Benar. Hari ini, kamu harus membayar kembali. Atau biarkan dia minum 2 gelas bersamaku. Coba saja sentuh dia dan lihat apa yang akan terjadi. Kakinya sudah lumpuh. Aku tidak takut padamu. Apa kamu sudah kehilangan akal? Kamu wanita gila. Tidakkah kamu akan segera mengendalikan wanita gila milikmu itu? Kalau tidak bayar uangnya, bayar uangnya. Ibu, uang untuk pernikahanku sudah diberikan kepadamu. Kenapa kamu pergi meminjam lagi? Tidak. Keluarga kakak iparmu sedang butuh uang. Jadi aku mengambil uang itu dan memberikannya kepada kakak iparmu lebih dulu. Karena kau telah mengambil uang yang diberikan Yang Chuan padamu. Maka uang bibi adalah uang yang kau pinjam dari kakak ipar tertua. Kalian berdua harus mengembalikannya. Aku tidak peduli siapa yang menghabiskan uang ini. Uang itu harus dikembalikan hari ini. Kalau tidak, serahkan rumah tua keluargamu padaku. Yan Chuan tidak bisa membayar kembali uang itu. Kalau begitu istrimu harus menjadi milikku. Bibi, kumohon bisakah bibi memberi kami waktu lagi? Santunan kematian Yan Chuan akan segera cair. Jangan berani-berani mengincar tunjangan kematian Yan Chuan. Itu adalah uang untuk operasi kakinya. Tidak. Uang itu harus dibayar hari ini. Uang ini, aku bisa membayarkannya untuk kalian. Tapi aku punya satu syarat. Setelah Yan Chuan dan aku melunasi uang ini, kita akan memisahkan rumah tangga. Rumah tua itu akan menjadi milik kami. Ibu-ibu akan tinggal bersama kakak laki-laki dan kakak ipar tertua. Kami tetap akan mengurus ibu. Tapi soal tunjangan kematian Yan Chuan, jangan ada yang berani memikirkannya. Aku tahu kau tidak punya niat baik. Kau menginginkan santunan kematian Yan Chuan. Dan kau ingin memecah rumah tangga. Tidak akan. Karena ibu mertua sudah mengatakannya. Setiap utang ada penghutangnya. Pergilah ke orang yang meminjam uang darimu. Bibi, jangan dengarkan omong kosongnya.
Mari kita berpegang pada apa yang sudah disepakati. Bisakah kita membayarnya di akhir tahun? Wanita kecil ini hanya datang untuk membuat masalah. Dari mana dia punya uang? Kenapa aku harus percaya padamu? Dengan Hu Yanchuan yang dalam kondisi cacat seperti ini, bagaimana mungkin dia punya 200 yuan? 3 hari tenggat waktu 3 hari. Aku akan melunasi setiap sen yang kalian pinjam. Aku sudah menabung 200 yuan itu selama lebih dari setengah tahun. Kamu bilang akan membayar dalam 3 hari. Baiklah. Semua orang di sini mendengarnya. Aku tidak memaksa mereka. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya dalam 3 hari, rumah tua leluhur itu akan menjadi milikku. Karena semua orang ada di sini. Mari kita semua menjadi saksi. Jika aku melunasi uang itu dalam 3 hari, Hu Yanchuan dan aku, kami akan berpisah dari ibu mertua dan hidup terpisah. Ibu akan tinggal bersama kakak laki-laki dan kakak ipar tertua. Mulai sekarang nasib kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Sepakat. Aku tidak memaksamu. Menantumu sendiri yang mengatakannya. Semua orang di sini mendengarnya. Tapi karena sudah sampai di titik ini, mari kita perjelas. Di antara kedua keluarga kita hari ini, jika aku melunasi utang itu, kedua keluarga kita akan memutuskan semua hubungan. Mulai sekarang bahkan jika keluargamu mengalami musibah, jangan datang meminta bantuan pada keluargaku. Putus hubungan saja. Siapa yang mau sarang keluarga kalian? Yanchuan itu cacat. Begitu santunan kematian cair, dia juga tidak akan jadi kaya. Kalau begitu putus saja. Baik, semua yang ada di sini jadilah saksiku. Di kehidupan masa laluku, Hu Guodong adalah seorang pemboros. Hanya dalam beberapa tahun, dia menghabiskan seluruh kekayaan keluarga. Dan terlibat masalah hukum juga. Kita harus memutuskan hubungan dengan mereka secepat mungkin. Dengan begitu, saat mereka tidak punya tujuan lain, mereka tidak akan mengincar tunjangan kematian Yanchuan. Pembawa sial, kamu benar-benar ingin menyeret kami ke liang kubur. Akan kupukul kamu dasar pemboros. Yanchuan, uang ini dijanjikan istrimu untuk dibayar sendiri. Kalian berdua selesaikan sendiri. Aku tidak punya uang. Biarkan aku membantumu berdiri. Hari ini, kamu telah disalimi. Aku tahu kamu tidak pernah ingin menikah denganku. Kamu ingin pergi bersekolah kan? Iya kan? Aku menaruh uang kuliah di Nakas untukmu. Ambil uangnya dan pergilah cepat. Apa menurutmu? Saat aku bilang akan mengembalikan uang itu dalam 3 hari, itu hanya supaya bisa membuat kekacauan, lalu kabur. Hu Yanchuan, aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku punya kemampuan untuk mencari uang, dan aku bisa menyembuhkan kakimu. Aku tahu. Santunan kematian kan? Begitu santunan kematian cair, aku akan mengirimkan sedikit untukmu. Kamu harus pergi dan selesaikan studimu. Tidak. Ini bukan soal santunan kematian itu. Ini karena dulu aku bersikap begitu buruk. Sampai-sampai dia tidak percaya lagi padaku. Tidak apa-apa. Aku akan membuktikannya padamu. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Di kehidupan masa laluku, aku diam-diam telah menyimpan sedikit uang. Syukurlah semuanya masih ada. Xiuhai. Apakah uang duka Hu Yanchuan sudah cair? Ku dengar uang itu akan segera cair. Kalau sudah, aku pasti akan mengirimmu ke Beijing. Baiklah, kalau begitu. Tapi, akhir-akhir ini, aku mengalami sedikit masalah. Sepupumu Hu Yanchuan. Kau tahu siapa Hu Guodong? Dia juga mengincar santunan kematian Hu Yanchuan. Dia terus datang membuat keributan setiap beberapa hari. Aku takut. Dia akan merusak segalanya bagi kita. Tunggu dong katamu. Benar juga. Baik, serahkan padaku. Aku akan pergi memberinya pelajaran. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kuserahkan padamu. Aku sudah terlalu lama di luar. Aku takut Hu Yanchuan mungkin curiga. Aku akan segera kembali sekarang. Baik. Kali ini, aku akan memastikan kau menuai apa yang kau tanam.
Kau menghabiskan banyak uang demi seorang istri. Dan kamu membiarkannya pergi begitu saja. Tepat sekali. Itu wanita kejam. Dia dan selingkuhannya bertemu. Dan dia membawa bungkusan yang sangat besar. Sepertinya dia mencoba melarikan diri. Yan Chuan, cepat kejar dia. Aku ini pria cacat. Bagaimana mungkin aku bisa mengejarnya? Biarkan saja dia pergi. Perempuan terkutuk itu. Dia hanya datang untuk menghancurkan keluarga kita. Tidak, aku harus pergi ke brigade dan memergokinya langsung. Kakak ipar ibu, apa yang kalian berdua lakukan? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu keluar untuk menemui selingkuhanmu itu? Yan Chuan? Aku baru saja pergi membeli tanaman obat untukmu. Mengapa kakak ipar memfitnahku seperti ini? Wanita penggoda itu. Yan Chuan, kamu tidak bisa mempercayainya lagi. Dia hanya kembali kali ini karena dia mengincar santunan kematianmu. Berharap bisa kawin lari dengan selingkuhannya. Kakak ipar. Ini urusan keluarga kami. Kakak tidak perlu mencampuri urusan ini. Teruskan saja memanjakannya. Aku peringatkan sekarang, saat santunan kematian itu cair. Jangan berani-berani biarkan dia yang memegangnya. Ayo pergi. Yan Chuan, biar aku ambilkan air supaya kau bisa merendam kakimu. Kakak tidak perlu mencampuri urusanku. Sudah kubilang. Aku akan memberikan bagianmu setelah santunan kematian cair. Kakak jangan terlalu serakah. Menginginkan segalanya. Aku punya 78 yuan di sini. 18 yuan untuk obatmu. Sisanya 60 yuan. Tunggu beberapa hari lagi untuk mengumpulkan 200 yuan. Kau bisa memberikannya kepada Bibi. Aku tahu. Saat aku jatuh ke air bertahun-tahun yang lalu, kaulah yang menyelamatkanku. Ini bukan hanya karena rasa terima kasih. Aku mencintaimu. Hu Yan Chuan. Aku ingin membangun kehidupan yang nyata bersamamu. Tapi aku. Aku. Hu Yan Chuan. Bisakah kau mempercayaiku? Sekali lagi. Suhe. Sekarang aku adalah pria cacat. Kamu seharusnya pergi kuliah. Menjadi seseorang yang berguna bagi negara. Siapa bilang mengabdi pada negara? Berarti kita tidak bisa mengurus keluarga kecil kita sendiri. Setelah kakimu membaik, aku akan membawamu ke Beijing untuk berobat. Aku bisa bersekolah sambil merawatmu. Suhe. Aku menghargai niatmu. Ini semua tabunganku. Ambillah. Jika aku pergi, apa yang akan kau lakukan? Apa kau benar-benar akan memberikan rumah itu kepada Bibi? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Sepertinya kau masih belum mempercayaiku. Tidak masalah Hu Yan Chuan. Aku akan membuktikannya padamu lewat tindakanku. Jangan khawatirkan hal lain. Serahkan saja padaku. Kenakan pakaianmu. Aku akan melakukannya sendiri. Kita sekarang adalah suami istri. Untuk apa kau malu?
Aku ingat. Saat itu, kakimu hanya terluka. Patah tulang itu menekan sarafmu. Membuatmu tidak bisa berdiri. Operasimu sekarang. Apa di sini juga terasa sakit? Di sini tidak apa-apa. Di kehidupan masa laluku, aku pasti sudah buta. Punya suami setampan ini, yang sudah bertahun-tahun di militer, dengan fisik yang begitu hebat. Bisakah kamu berhenti menatapku seperti itu? Pelit. Yan Chuan, percayalah padaku. Kakimu masih bisa disembuhkan. Setelah kita sampai di Beijing, aku pasti akan menyembuhkan kakimu. Baiklah. Aku percaya padamu. Mau kemana kamu? Pergi ke gunung untuk memetik tanaman obat. Mau ikut? Hanya kamu saja, kamu juga tahu soal tanaman obat. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu tidak sedang mencari cara untuk kaburkan. Di mana Li Shuhei? Wanita kotor itu. Dia berselingkuh dengan Feng Chong. Lihat dia memukulku dan meninggalkanku dalam keadaan seperti ini. Aku sedang bicara padamu. Apa kakimu yang jadi lumpur? Atau telingamu yang jadi tuli juga? Kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak tahu kapan kamu dikhianati. Seharian menganyam keranjang jelek ini. Memangnya apa harganya? Aku peringatkan kamu sekarang. Jika kamu tidak membayar 200 yuan dalam 3 hari ke depan, kamu harus keluar dari rumah ini. Beraninya kamu memukulku. Kamu pikir kamu bisa? Masih ada 3 hari lagi bukan? Apa yang terburu-buru? Baik, baik. Kamu memukulku dasar gendut. Jadi kamu juga menindasku. Tunggu saja. Tunggu saja. Ini semua karena istri baikmu itu. Apa yang akan kamu lakukan jika tidak bisa membayar uang itu dalam 3 hari? Yan Chuan ini gawat. Istrimu menipuku untuk naik ke gunung. Dan sebelum aku sadar, dia sudah kabur dengan selingkuhan itu. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Jika dia ingin kabur, bagaimana mungkin aku bisa menghentikannya? Cepat bawa orang-orang untuk mencarinya. Sudahlah, biarkan dia pergi. Tapi jika dia melarikan diri, apa yang akan kita lakukan dengan 200 yuan itu? Dia sudah membuatmu jadi korban perselingkuhan. Kita harus memergoki mereka langsung. Yan Chuan. Ini bencana. Istrimu sedang bersama seorang pria. Lihat, lihat. Lihat. Sudah kubilang jalan ini. Kabur dengan selingkuhannya kan? Aku tidak salah. Dia hanya bersama dengan selingkuhan itu. Apa yang kamu bicarakan kabur dengan selingkuhan? Aku datang untuk membawa kabar baik. Komandan Kompi Desa Lingyang. Yan Chuan, istrimu memintaku untuk memberimu peringatan. Sebentar lagi, keluargamu akan kedatangan tokoh penting untuk melakukan inspeksi. Kamu harus bersiap diri dan menjamu mereka dengan baik. Aku akan memanggil kepala desa. Tapi, sosok penting. Bocah itu. Orang penting macam apa yang mungkin dia kenal? Aku berani bertaruh. Kemungkinan besar itu selingkuhannya yang mencoba menipu sang komandan. Kepala desa. Desa kita. Iklim dan tanahnya. Sempurna untuk menanam tanaman obat. Sekretaris Xiao seorang pemimpin tingkat kabupaten. Dan juga ada banyak pengrajin terampil di desa ini. Baik, ayo pergi. Ibu, kamu lihat sekarang. Itulah selingkuhannya. Kakak ipar, kamu sebelumnya
bermain mata dengan Feng Chong. Dan sekarang, kamu menggantikannya dengan pria lain, dan bermain mata dengannya juga. Terus kenapa? Kamu benar-benar hebat. Cukup. Kakak ipar. Berhentilah mengoceh omong kosong seperti itu. Ini adalah pemimpin yang saya undang dari kabupaten. Jangan bertingkah konyol. Pemimpin katamu. Begitu ya? Itu selingkuhanmu. Biar ku katakan ini. Jika kamu tidak membayar dalam 3 hari, dialah yang akan menanggungnya. Kamu tidak tahu malu. Jika kamu berani menginjakan kaki di sini lagi, akan kupatahkan kedua kakimu. Ibu, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia berani bermain-main dengan menantu kita. Jadi dia pasti harus memberi kompensasi. Jangan harap bisa pergi tanpa 200 yuan. Betul sekali. Kamu harus mendapat kompensasi. Apa yang kalian lakukan? Belum cukup kalian membuat keributan. Kawan Xu Hei, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lihat. Lihat wajah palsu itu. Jadi kamu punya sedikit uang dan sekarang kamu merasa istimewa. Jangan bicara sembarangan. Ini adalah pemimpin tingkat kabupaten yang saya undang dari Desa Datong untuk melakukan inspeksi. Li Xiuhei, bagaimana bisa kamu berbohong seperti itu? Kamu kenal pemimpin kabupaten. Aku bahkan kenal wali kotanya. Ibu, Kamu. Pemimpin, ada kesalahpahaman di sini. Mohon jangan marah. Yan Chuan, jangan biarkan dia menipumu. Pemimpin, dengarkan penjelasan saya. Masalah ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Mohon jangan marah. Pemimpin, ini kepala desa kami. Apa ini? kepala desa Lian. Xu Hei. Mengapa pemimpin itu pergi dengan marah? Ini adalah kesalahan ibu mertua dan kakak ipar saya. Mereka bilang pemimpin itu adalah selingkuhan saya dan membuatnya takut pergi. Kepala desa, ini adalah satu-satunya harapan desa kita untuk sejahtera. Kamu. Kalian berdua. berdua. Wanita gila. Biar ku beritahu. Jika desa kita kehilangan kesempatan ini, aku tidak akan memaafkan kalian. Kakak ipar, bibi, kalian berdua benar-benar bodoh. Pemimpin ini adalah orang yang mencetuskan inisiatif pembangunan pedesaan. Sekretaris Xiao, Desa Datong di sebelah. Tepat karena inspeksi, pemimpin inilah yang menyatakan daerah ini cocok untuk kebun teh. Dan seluruh desa menjadi makmur. Dan lihat sekarang, kau sudah menghancurkan semuanya. Jadi kami tidak tahu. Dia itu seorang pemimpin. Kalian ini, Xu Hai dan Yan Chuan, memiliki ibu seperti kalian. Sungguh sangat disayangkan. Kakak sulung, Xu Hai bahkan sengaja menyebutmu di depan pemimpin itu tentang keahlianmu dalam kerajinan tradisional. Kalian adalah yang pertama menjadi makmur. Dan lihatlah dirimu sekarang. Xu Hai, adakah cara untuk membuat pemimpin itu kembali? Saya secara khusus mencari tahu bahwa pemimpin itu sedang berada di desa sebelah. Siapa yang tahu apakah akan ada kesempatan lain berhenti membuat keributan di sini. Aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar mengenal pemimpin itu. Tutup mulut kotor itu. Jika bukan karena mulut kotormu, apakah pemimpin itu akan marah dan pergi? Kamu mau menutup mulut atau tidak? Kamu berani memukulku. Biar ku katakan padamu, 3 hari lagi. Jika dia masih belum membayar 200 yuan milik bibi, seluruh keluarga kita akan hidup telantar di jalanan. Kau sadar akan hal itu? Beraninya kau memukulku. Pukul aku. Dasar perempuan galak, berani-beraninya kamu memukul anakku. Ibu jangan pergi. Kamu berani memukul anakku kamu. Xu Hai, tolong berusaha lebih keras lagi. Dan pikirkanlah suatu cara. Desa Datong di sebelah sudah lepas dari kemiskinan. Desa kita. Tenang saja. Saya akan memikirkan cara lain. Yan Chuan, desa kita, baik dari segi iklim maupun kelembapan tanah,
sangat cocok untuk menanam tanaman obat berharga. Alasan mengapa pengobatan tradisional kita di pedesaan tidak bisa berkembang adalah karena tanaman obat dan formula yang bagus telah diborong oleh negara lain, yang menyebabkan maraknya obat palsu di negara kita. Apakah maksudmu meminta Sekretaris Xiao memimpin seluruh desa kita untuk menanam tanaman obat bersama-sama dan membiarkan seluruh desa kita makmur bersama? Benarkah begitu? Apakah kamu ingat Chen Cui Cui yang tumbuh besar bersamaku? Beberapa hari lalu, aku dengar bahwa ayahnya menjualnya kepada seorang pria tua. Dia mengalami persalinan yang sulit saat melahirkan, dan keluarganya tidak punya kesadaran untuk membawanya ke rumah sakit. Mereka justru mempercayai pengobatan tradisional, dan ibu serta anaknya meninggal dunia. Aku merasa bahwa desa kita memiliki begitu banyak adat buruk. Semua karena semua orang miskin. Dan pernikahan telah menjadi transaksi. Jika desa bisa menjadi sejahtera, dan pendidikan bisa mengejar ketinggalan, hal itu bisa dengan cara yang tak terlihat menyelamatkan begitu banyak nyawa. Di kehidupan masa laluku, jika bukan karena Yan Chuan, aku tidak akan bisa melarikan diri dari pegunungan ini. Karena aku menjalani kehidupan ini lagi, aku harus melakukan sesuatu untuk gadis-gadis di desa kita. Su He, apapun yang kamu lakukan, aku akan percaya padamu dan mendukungmu. Setelah kehidupan desa menjadi lebih baik, dan kita sudah menabung cukup uang, aku akan membawamu ke Beijing untuk operasi. Su He, aku tidak ingin kamu terhambat karenaku. Apa kamu mengerti? Hu Yan Chuan aku. Kakak, Ibu Ayah, dan aku datang untuk menemuimu. Lepaskan aku. Li Qiang, aku kakak kandungmu. Kau menipuku agar datang ke sini untuk dijual. Apakah kau masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan? Kamu hanyalah seorang wanita. Apa gunanya kamu bersekolah? Karena aku tidak bisa lagi memeras uang dari Hu Yan Chuan. Aku tidak punya pilihan selain menjualmu kepada orang lain. Tidak. Uang. Benar, benar, benar. Ini. Li Qiang, jangan pergi. Kakak. Kebetulan di rumah kita kekurangan keranjang. Yang ini. Nanti kami bawa pergi. Shohei, kalian berdua baru saja menikah. Berapa banyak uang Ibu Li Su He, yang kamu kumpulkan dari hadiah pernikahan? Bukankah kamu bilang, begitu kamu mendapatkan uang hadiahnya, kamu akan memberikannya pada ibu, supaya ibu bisa menabung untuk adikmu mencari istri? Benar. Li Qiang, di kehidupan masa laluku, dia dan Feng Chong lah yang menjualku kepada pria tua di atas gunung. jadi maksudmu? Punya anak laki-laki berarti dia seorang anak. Tapi jika anak perempuan, dia hanyalah anak begitu. Bicara apa kamu ini? Ayah Li Su He, Bicara apa kamu ini sungguh? Su He sudah berjanji sebelumnya bahwa saat dia menerima uang hadiah, dia akan memberikannya kepada kita. Bukankah begitu, Su He? Kamu adalah istrinya. Kamulah yang memutuskan apa yang terjadi dengan uang ini, kan? Shohei, ibu tahu, kamu paling menyayangi adikmu. Kau menginginkan uang, bukan? Ya, Ya. Li Shuhei. Apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu memegang pisau bukannya uang? Li Shuhei, apa yang sedang kamu lakukan? Anakmu. Mulai sekarang uruslah sendiri. Aku sudah menikah. Kau juga sudah mengambil uang maharku. Jika kau datang ke rumahku untuk mengemis lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Li Shuhei, apakah kamu sudah gila? Ibu dan ayah membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Apa salahnya memberikan sedikit uang kepada keluargamu? Bagaimana denganmu? Apakah kau sudah mati? Kamu. Berani-beraninya kamu menyentuh anakku. Bawa Yao Zumu dan keluar dari rumahku. Li Shuhei, sepertinya kamu sudah mengkhianatiku. Hari ini, lihat bagaimana aku mematahkan kakimu. Su He adalah istriku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Termasuk kamu.
Kamu pikir kamu bisa menindas orang cacat sepertiku? Kalau begitu silakan coba. Selama aku masih punya satu jari yang bisa digerakkan. Membunuh Li Qiangmu itu perkara mudah. Hu Yanchuan adalah dewa perang di militer. Siapa yang tidak takut padanya? Seandainya kakinya tidak cacat, dia tidak akan berakhir kembali ke desa ini. Keluar. Kau si cacat, tunggu saja. Ada apa dengan Li Shuhe hari ini? Sebelum dia menikah ke keluarga ini, bukankah dia ingin membawa seluruh kekayaan keluarga Hu kepada kita? Sekarang setelah dia benar-benar menikah ke sini, kenapa dia mulai memihak orang luar? Shuhe sebelumnya berjanji untuk memberikan uang itu kepada kita. Sekarang dia tiba-tiba mengubah sikapnya. Mungkinkah santunan kematian Hu Yanchuan akan segera cair? Santunan kematian Hu Yanchuan adalah jumlah yang sangat besar. Li Shuhai sengaja bersikap seperti ini di depan Hu Yanchuan untuk melengahkan kewaspadaannya, supaya dia bisa menipu santunan kematian itu untuk kita. Tunggu sampai santunan kematian Hu Yanchuan cair. Kita akan merenovasi rumah kita. Tepat sekali. Dan kita bisa mendapatkan istri untuk Xiao Qiang. Ayo pergi. Ayo pergi. Dia tampak benar-benar berbeda dari sebelumnya. Yanchuan, maafkan aku. Dulu, aku terlalu serakah. Aku hanya tahu cara mengambil uang darimu untuk memberikannya kepada keluarga pihak ibuku. Kamu adalah istriku. Apa yang menjadi milikku secara alami adalah milikmu. Lagi pula, dengan menikah denganku, kamu sudah cukup menderita. Waktu 3 hari itu sudah berjalan setengahnya. Apakah kau sudah berhasil mengumpulkan uangnya? Penagih utang sudah kembali. Shuhei, si cacat, dalam 3 hari, jika kau tidak bisa mendapatkan 200 yuan itu, kau harus menyerahkan rumah ini dan istrimu untuk melunasi utang padaku. Tunggu aku, Shuhei. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya. Kamu. Kita akan mengumpulkan uang kita bersama besok. Jika itu masih belum cukup, aku akan memikirkan cara lain. Lagi pula, jangan pergi ke gunung besok. Aku tidak bisa ikut denganmu. Itu terlalu berbahaya. Tidak apa-apa. Kakak sudah mengajakku untuk mencari tanaman obat di gunung sejak aku kecil. Aku sudah berpengalaman. Yanchuan, istri kamu itu sama sekali tidak terlihat seperti perempuan jujur. Apa kamu sudah repot-repot bertanya padanya? Kapan santunan kematian itu cair? Shuhei sangat baik. Dia adalah menantumu. Mulai sekarang, saat aku ada, ibu tidak boleh menjelek-jelekkannya. Nak kamu ini. Yanchuan, ada sesuatu yang terjadi. Shuheimu mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi? Shuheimu, dia sangat ceroboh. Dia pergi ke tebing gunung belakang untuk mencari ginseng. Tidak berhati-hati, jatuh ke dalam jurang. Untungnya ada pohon di sana. Dia sudah diselamatkan. Dia berada di pusat kesehatan kecamatan. Kenapa kau belum pergi menjenguknya? Pengumpul obat akan segera pergi. Aku harus pergi menjual ginseng hari ini. Duduklah. Kamu mempertaruhkan nyawamu demi uang. Jatuh dari ketinggian seperti itu. Sungguh. Aku berusaha keras mencari uang untuk Yanchuan kita. Agar bisa mengobati kakinya. Dulu kamu bilang padaku bahwa kamu muak dengan Hu Yanchuan. Aku bahkan berpikir meskipun kamu sudah dinikahkan, kamu akan mencoba segala cara untuk kabur. Dulu. Aku benar-benar muak dengannya. Aku hanya bersamanya demi uang.
Sekadar untuk biaya kuliah dan ke Beijing. Yan Chuan, Tapi sekarang, aku hanya ingin bersamanya dengan sungguh-sungguh. Aku bertekad untuk menyembuhkan kakinya. Dan aku akan membawanya bersamaku saat aku kuliah di Beijing. Sepertinya kamu benar-benar jatuh hati pada Hu Yanchuan. Suka. Suamiku sangat tampan. Adakah orang lain di desa yang lebih tampan darinya? Sebelum Hu Yanchuan mematahkan kakinya, dia jelas bukan orang sembarangan. Tapi sekarang dia hanya orang cacat. Apakah kalian berdua sudah berbagi ranjang? Apakah dia masih mampu dalam hal itu? Jangan hidup seperti janda. Jika pasangan tidak harmonis dalam urusan itu, maka hubungan mereka pasti akan bermasalah. Suamiku tidak mengalami cedera di bagian vital. Dia sangat mampu dalam hal itu. Bahkan dengan kakinya yang terluka. Aku tidak bisa beranjak dari tempat tidur sepanjang malam. Yan Chuan, tidak buruk sama sekali. Li Suhei bilang dia menyukaiku. Yan Chuan, izinkan aku menjelaskan. Xiu He diberkati dengan keberuntungan yang besar. Untuk bisa selamat dari bencana seperti itu, kau pasti akan memiliki kebahagiaan di masa depan. Cukup. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lebih lama lagi. Tadi, saat aku mengobrol dengan perawat muda itu, apakah kau mendengar semuanya? Aku mendengar sebagian besar pembicaraan itu. Jadi, kita sudah bersama begitu lama, tapi kita masih belum. Jadi, jika orang lain mendengarnya, mereka akan menertawakanku karena hidup seperti janda. The film was translated and Sudahkah kamu narrated memutuskan? by M Media. Kau adalah suamiku. Apa yang harus kupikirkan? Apa kau benar-benar tak mau mengabulkan keinginanku? Kita akan bicara saat sampai di rumah. Akan kubiarkan kau melihatnya saat kita sampai di rumah. Baik. Lihat. Tanaman obat Shanxi kita. Ada 3.291 jenis, mencakup lebih dari 30% dari total nasional. Ini semua adalah barang berharga. Ini adalah komponen utama obat Qin. Perusahaan farmasi membayar mahal untuk ini. Berjanjilah padaku. Kamu tidak akan pergi ke gunung lagi. Maukah kamu? Besok adalah hari terakhir. Izinkan aku pergi ke gunung ya. Jika tidak, aku tidak akan punya cukup uang. Dan Bibi pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Lagi pula, aku sudah membuat janji. Di depan seluruh desa sebelumnya. Bahkan jika Komandan Kompi mencoba membela kita. Itu tidak akan ada gunanya. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa. Jangan pergi ke gunung lagi. Untuk sisanya, aku akan mencari jalan. Bagaimana mungkin kau bisa menyelesaikannya? Kau hanya mendapat beberapa sen dengan menganyam keranjang jerami itu. Itu sama sekali tidak cukup. Bukan itu maksudku. Baiklah, kalau begitu. Aku tidak akan pergi ke gunung. Apakah itu tidak apa-apa? Biarkan aku melihat tanganmu. Pasti aku sudah gelap mata di kehidupan masa laluku. Mengapa kamu menatapku? Kau tampan. Kamu cantik. Kau tampan. Kau cantik. Kau tampan. Kau cantik. Kudengar istrimu pergi ke gunung. Dan hampir jatuh hingga tewas. Kakak ipar. Jika kau datang hari ini, hanya untuk mengungkapkan kepedulianmu, maka kami sudah menerimanya. Tolong kembalilah. Aku kesini hanya untuk mengingatkan kalian semua. Besok adalah tenggat waktu terakhir. Jika dia belum melunasi uangnya malam ini, aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan nanti.
Luka-lukamu belum sembuh. Kau harus menjauh dariku. Aku benar-benar takut The akan film was menyakitimu. translated Aku tidak mau. and Ini narrated hanya by luka M gores. Media. Tidak sampai mengenai tulang. Kau sudah berjanji bahwa saat kau kembali kau akan membiarkanku memanfaatkannya. Kau bahkan tidak membiarkanku memelukmu. Aku tidak mengerti. Kau gadis yang baik. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Kau adalah suamiku. Mengapa aku harus merasa malu? Baiklah. Kalau begitu tidurlah lebih awal. Setelah luka-lukamu sembuh. Paling tidak kita hanya akan. Lalu apa? Lalu. Malam pertama. Kau bilang besok. Adalah tenggat waktu terakhir. Keluarga kakak kedua tampak begitu tenang dan santai. Mungkinkah mereka berhasil mengumpulkan uangnya? Kecilkan suaramu. Anak itu baru saja tertidur. Tu Mingxuan keponakanmu Yan Chuan. Kamu akan membangunkannya. Jika mereka sudah mengumpulkan uangnya, itu bukan hal yang baik. Kenapa itu bukan hal yang baik? Tidakkah kau dengar istri kakak kedua bilang? Dia ingin hidup terpisah. Ingin pindah dan hidup mandiri. Membangun rumah, mendekorasi, membeli perabotan. Bukankah semua itu butuh uang? Tidak, aku harus memikirkan cara. Keluarga bibi ketiga dikenal tidak tahu aturan dan bermulut tajam. Jika uang itu tidak dikembalikan, tidak ada dari kita di rumah ini yang akan hidup tenang. Uang ini harus dibayar kembali. Hanya saja, itu tidak boleh berasal dari istri kakak kedua. Kami yang akan membayarnya. Dari mana kita bisa mendapatkan uangnya? 200 yuan yang ibu berikan pada kita. Setengahnya kamu kirim ke rumah orang tuamu. Dan sisanya harus kita simpan untuk biaya sekolah Mingxuan. Dari mana kita bisa mendapatkan uangnya? Keluarga kakak kedua punya uangnya. Saat kakak kedua masih di militer, kami memegang kunci kamarnya. Jangan lupa untuk mengajak Yan Chuan keluar bersamamu. Baiklah. Yan Chuan, Yan Chuan. Ming Xuan, sebentar lagi. Kau masuklah ke kamar paman bungsumu. Lihat apakah ada uang di dalam lemari itu. Kenapa aku harus melihat? Apakah paman punya uang? Omong kosong apa yang dibicarakan anak ini? Lakukan saja apa yang ibumu katakan. Lihat apakah ada uang di dalam lemari itu. Dan bawa ke sini. Bukankah itu mencuri? Paman bilang bahwa tanpa izin seseorang mengambil barang mereka adalah mencuri. Kau anak kecil. Apa yang kau tahu? Ini uang keluarga kita. Kau bawa saja uangnya ke sini. Ibu melakukan ini untuk membantu paman bungsumu. Membayar utang, mengerti? Baiklah. Ming The Xuan, film was translated Ming Xuan, and ayo makan. narrated by M Media. Yan Chua, kenapa kau ada di sini? Bisakah kau membantuku? Dan mengirimkan surat ini juga. Ini adalah surat untuk orang yang kau selamatkan. Kau harus memastikan. Surat ini sampai ke pria bernama Liping. Saat kau pertama kali kembali, aku sudah mendesakmu sekian lama. Tapi kau tidak mau menerima bantuan mereka. Sepertinya kau akhirnya sadar. Aku tidak bisa membiarkan Shuhe berlarian ke gunung sepanjang hari. Itu terlalu berbahaya. Seluruh keluarga bibi ketigaku adalah pembuat onar yang terkenal di desa ini. Malam ini adalah batas waktunya. Mereka pasti akan datang ke rumah kita untuk membuat masalah. Keluarga Godong hanyalah hama di desa ini. Baru beberapa hari yang lalu, Hu Godong membawa sekelompok pemuda untuk berjudi. Aku curiga uang mereka akan dihamburkan oleh Hu Godong cepat atau lambat.
keributan yang sangat besar. Bibi, sepertinya hari ini Bibi benar-benar berniat menghancurkan rumah ini. Huyan Chuan. Apa kamu sedang berpura-pura bodoh denganku? Tenggat waktu 3 hari sudah hampir habis. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya, seluruh keluargamu malam ini, nyah dari sini. Di mana istrimu? Anak nakal pembuat masalah itu. Dan sekarang dia malah bersembunyi. Su He telah pergi ke gunung lagi. Hentikan dia. Godong. Bukankah masih ada waktu 2 jam lagi? Belum waktunya kan? Baiklah, aku akan memberimu waktu 2 jam lagi. Tapi, kau tidak boleh pergi. Hari sudah hampir gelap. Anak nakal itu masih belum kembali. Dia pasti sudah kabur. Keluarga kita akan hancur oleh The anak film nakal was ini. translated and narrated by Semua M orang sedang Media. menonton. Setelah 2 jam, jika istri putra keduamu tidak bisa mendapatkan 200 yuan, rumah tua ini akan menjadi milikku. Istri kakak kedua itu benar-benar bersikap angkur. Dia membuat rumah tangga Yan Chuan benar-benar kacau balau. Lihat waktunya sudah habis. Kenapa dia malah bersembunyi? Aku dengar, istri kakak kedua ini bukan perempuan yang baik-baik. Rupanya memanfaatkan kekacauan. Dia pergi berselingkuh dengan pria lain. Paman Bibi, kalian harus menjaga ucapan kalian. Kurasa, kamu telah diguna-guna oleh perempuan penggoda itu. Di mana dia? Baiklah kalau begitu. Kurasa, Li Xiuhei pasti tidak akan kembali. Tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Saudara-saudara, masuklah dan keluarkan semuanya untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh barangku. Apakah kau pergi ke gunung lagi? Apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Ini hanya luka gores ringan. Lihat, aku benar-benar beruntung hari ini. Aku mengumpulkan banyak tanaman obat. Aku bisa menjualnya dengan harga mahal. 200 yuan. Itu mengesankan. Apa kalian sudah selesai bermesraan? Di mana uangnya? Apa yang kau buru-buru? Apa kau terburu-buru membeli peti mati untuk pemakamanmu? Kau. Tunggu saja. Habislah aku. Habislah aku. Jika dia benar-benar berhasil mendapatkan 200 yuan, lalu apa yang harus kita lakukan? Rumah ini. Benar ibu. Jika dia benar-benar punya 200 yuan, lalu apa yang harus kita lakukan? Wanita terkutuk. Kau masih berpikir bisa membuatku pindah dari rumah ini? Mari kita lihat bagaimana kau keluar dari kekacauan ini sekarang. Sudah berapa lama dia masuk ke sana? Kenapa dia belum keluar juga? Untung aku sudah bersiap. Kakak ipar, apa kau masuk ke kamarku? Apa kau menyentuh uangku? Jangan bicara omong kosong. Kau sendiri tidak bisa mendapatkan uang itu. Jeti, sekarang kau sudah belajar memfitnahku ya? Sulit untuk menjaga dari pencuri di dalam rumah sendiri. Apa yang terjadi? Uangnya sudah hilang. Tidak ada orang lain yang masuk ke kamar ini. Pasti uang ini dicuri oleh seseorang di keluarga ini. Kau berakting dengan cukup baik bukan? Baiklah, The film kalau was kau memang tidak bisa translated mendapatkan and uangnya. narrated by M Hari ini Media. rumah ini dan juga dirimu. Diam. Kau si pincang. Beraninya kau membentakku. Semua orang sedang melihat. Dia tidak bisa mendapatkan uangnya. Kakak ipar. Serahkan uangnya. Sayang. Lihat kakak kedua. Dia begitu terpesona oleh istrinya sampai kehilangan akal. Dia percaya apapun yang wanita itu katakan. Ibu seharian di rumah. Ibu yang paling tahu. Perempuan sialan. Kamu pembuat masalah. Kurasa kamu hanya tidak bisa mendapatkan uangnya. Sengaja membuat masalah di sini. Kakak sulung. Kita ini saudara kandung. Jika kau menyadari situasi ini, Yan Chuan. Kakak iparmu dan aku benar-benar tidak mengambil uangmu. Bagaimana bisa kamu berbalik melawan saudaramu sendiri? Demi wanita ini.
Kamu menikahi perempuan penggoda. Sungguh sial keluarga kita. Mas, bukalah matamu dan lihatlah dari surga. Putra kedua kita hanya peduli pada istrinya. Dia bahkan ingin memutus hubungan dengan kakaknya. Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Bibi, sudah cukup. Apa kau sedang melayat? Pergi keluar dan menangislah di sana. Rumah ini sekarang milik kami. Ayo buang semua barang mereka. Cepat. Dengar kata ibuku. Mari kita lihat siapa yang berani. Sudah tengah hari. Membuat keributan saja. Ada apa ini? Kalian datang di saat yang tepat. Keluarga Yan Chuan berutang pada kami. Sudah disepakati mereka akan membayarnya. Mereka akan menggunakan rumah tua ini sebagai jaminan. Tapi mereka menggunakan jumlah mereka untuk menindas kami. Kepala desa. Ini tidak masuk akal. Kalian tidak bisa membawa begitu banyak orang ke sini. Semuanya pulang sekarang. Pak Tua. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kau. Kasihanilah orang bodoh, tapi bencilah dosanya. Uang ini, kami akan membayar uangnya. Kami punya uangnya. Bibi, ini 200 yuan-nya. Aku akan melunasinya. Karena istri kakak kedua ingin memecah keluarga. Maka kami akan membayar uangnya. Rumah ini milik kami. Biarkan mereka berdua pindah dan hidup mandiri. Kamulah yang mencuri uang ini. Kakak ipar sulung. Dari mana sebenarnya kamu mendapatkan uang ini? Aku meminjamnya dari keluarga orang tuaku. Tidak masalah asalkan aku melunasi uangnya kan? Sempurna. Kepala desa sudah di sini. Biarkan dia menjadi saksi kita. Kakak ipar, orang tuamu begitu miskin sampai kau pakai uang kami. Dan kau berhasil mendapatkan 200 yuan. Itu bukan urusanmu. Bukankah cukup aku sudah melunasi uangnya? Kakak ipar percuma saja kau mengambil uang ini. Semua orang di sini sudah melihatnya. Aku memastikan untuk menulis namaku. Dan nama Yan Chuan di setiap lembar uangnya. Untungnya aku sudah bersiap. Bibi, ini, ambil 200 yuan ini dan segera pergi dari sini. Istri Dahu. Jika kau mencuri uang ini, maka itu tidak bisa dihitung seperti ini. Di sini benar-benar tertulis nama Yan Chuan dan Xu Hei. Terus kenapa? Begitu uang yang ada namanya dibelanjakan. Uang itu milik orang lain. Selain itu, ada juga lebih dari 30 yuan di sini, tanpa nama tertulis di atasnya. Bing Xuan. Kemarilah. Jangan pergi. Bing Xuan. Paman mengajarimu untuk jujur. Katakan pada paman. Apakah ibumu benar-benar masuk ke kamar paman dan mengambil 200 yuan itu? Hu Mengshuan, jangan bicara omong kosong. Ini uanmu. Menjadi kejam itu satu hal. Tapi merusak anak kecil itu hal lain lagi. Cukup. Kakak ipar. Apa kau mau memaksaku lapor ke polisi? Yan Chuan. Kita ini keluarga. Apakah kau tahu tentang ini? Aku benar-benar tidak tahu. Nanti aku pasti akan mendisiplinkan istriku. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Yan Chuan lihat. Semua orang di sini menonton. Berikan saja uang itu kepada bibimu terlebih dahulu. Kita keluarga kita bisa membicarakan ini secara kekeluargaan. Yan Chuan. Bibi. Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa kedua keluarga kita akan memutus hubungan dan tidak akan ada urusan lagi satu sama lain. Dalam waktu sesingkat ini, kamu berhasil mengumpulkan 200 yuan. Uang ini tidak bersih bukan? Yan Chuan, uang ini tidak mungkin dihasilkan oleh istrimu dari tidur dengan pria lain bukan? Kami tidak bisa menerima uang kotor ini. Kami harus mendapatkan kembali ini dengan cara apapun. Benar sekali. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan 200 yuan dalam waktu sesingkat itu?
Aku tahu. Dia pasti menjual dirinya. Kau. Pantas saja dia pergi ke kota kabupaten setiap hari. Benar. Aku juga melihat istri Yan Chuan terus menyelinap. Keluar sendirian setiap malam begitu hari gelap. Baiklah, Bibi. Kurasa Bibi sengaja mempersulitku. Aku sengaja melakukannya. Jadi kenapa jika aku sengaja mempersulit kalian? Kaki Yan Chuan cacat. Dia juga tidak akan berguna di masa depan. Aku menindasmu kenapa? Meeting kawanku Yan Chuan. Komandan Kompi, kau sudah menunggu lama sekali. Ayo pergi. Yan Chuan aku di sini. Bibinya, kita semua keluarga. Jangan bertindak terlalu jauh, merusak kerukunan. Uang itu sudah terkumpul untukmu. Berhentilah bersikap seperti preman di sini. Kau bajingan berkepala botak. Apa kau akan berhenti atau tidak? Ibuku bilang dia menginginkan rumah ini. Hari ini, kami datang untuk mengambil rumah ini. Saudara-saudara ambil senjata kalian. Masuk ke rumah dan buang semuanya keluar. Semuanya berhenti, mari kita lihat siapa yang berani. Yan Chuan. Akhirnya aku menemukanmu. Sejak kau mengalami kecelakaan itu dan pulang. Sudah berapa kali aku mencoba menghubungimu. Kenapa kau tidak membalas suratku? Kau seharusnya tidak perlu repot-repot datang ke sini. Apa yang kau bicarakan? Kau menyelamatkan hidupku. Jangankan melakukan perjalanan ini. Aku bahkan rela memberikan kakiku ini untukmu. Ini bukan masa depan kita, bos. Aku tak percaya orang yang diselamatkan Hu Yan Chuan adalah dia. Ini benar-benar tidak tahu aturan. Dan kalian semua menindas orang lain dan menyalahgunakan kekuasaan kalian di sini. Apa kalian benar-benar berpikir tidak ada hukum? Ibu, ambil uangnya. Ayo pergi. Baiklah semuanya bubar. Terima kasih. Duduklah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mudah bagiku untuk bisa kembali ke sini. Mari kita mengobrol dengan tenang hari ini. Ini pasti kakak ipar Kar. Ya, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini istriku Li Suhe. Kakiku terluka. Dan dia telah merawatku tanpa mengeluh. Senang bertemu denganmu kakak ipar. The Namaku film Lipin. was translated Mulai sekarang, and kau narrated adalah by penyelamatku. M-Media. Jika kau butuh sesuatu katakan saja. Tidak apa-apa. Anda adalah pejabat tinggi. Bagaimana mungkin aku berani meminta? Aku kembali hari ini dengan kabar baik. Santunan kematian dari negara telah disetujui dan seharusnya akan segera dicairkan. Kawan Liping, aku punya permintaan padamu. Kakak ipar, tolong sampaikan isi hatimu. Kaki Yan Chuan masih bisa diselamatkan. Selama ini, aku selalu menggunakan obat herbal dan aku pun tur untuk membantunya pulih. Jika dia menjalani operasi, dia bisa berdiri lagi. Aku ingin meminta bantuanmu untuk mencarikan rumah sakit yang lebih baik. Kakak ipar, kau tidak mengerti. Setelah kecelakaan Yan Chuan, aku pergi ke setiap rumah sakit besar. Bahkan dokter beda, paling terkenal di Beijing, tidak percaya diri dengan hal itu. Suhe. Kakiku lumpuh. Liping sudah menanyakanku. Aku bisa mengobatinya. Aku sendiri yang akan melakukan operasinya. Seumur hidupku aku adalah seorang ahli bedah. Mendedikasikan diriku pada profesi medis dan berkontribusi pada generasi talenta baru. Sekarang, setelah takdir memberiku kesempatan kedua, aku bertekad untuk menebus penyesalan. Kakak ipar kau seorang dokter. Aku sudah diterima di sekolah kedokteran. Lagi pula, kakekku adalah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tua di desa. Aku sudah terbiasa dengan hal ini sejak kecil. Aku bisa menyembuhkannya. Kakak ipar, pengobatan tradisional Tiongkok dan beda adalah dua konsep yang benar-benar berbeda. Lagi pula kau bahkan belum mulai sekolah. Bahkan jika sudah, kau baru akan berada di semester pertama klinis. Tolong percayalah padaku. Kakinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita melewatkan waktu optimal untuk operasi, dia benar-benar tidak akan bisa berdiri lagi. Kakak ipar, ini bukan permainan. Kakiku. Itu tidak bisa lebih buruk dari. Aku bersedia. Biarkan istriku melatih keterampilannya. Aku percaya padamu. Baik Yan Chuan. Aku tidak pernah menyadari saat di militer dulu bahwa kau begitu menyayangi istrimu. Apa kau The ingat film was translated gadis dari grup and kesenian itu narrated by yang dulu sering M-Media. mengejarmu?
Bisakah kau tidak mengungkit hal itu? Kau sengaja melakukan ini, bukan? Kakak ipar. Aku hanya bercanda. Kau tidak tahu saja. Yan Chuan selama ini sangat setia padamu. Kalau ada gadis lain yang berani mendekat dalam jarak 1 meter darinya, Kau masih mengatakan, dia pasti langsung kabur. Kak Yan Chuan, kau sepopuler itu. Suhei, jangan memancing masalah. Dia sengaja melakukannya. Kakak ipar, bukankah sekolah akan segera dimulai? Yan Chuan juga harus pergi ke Beijing. Itu pas sekali. Aku juga akan pergi ke Beijing. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Di kehidupan masa lalu, kaki Hu Yan Chuan lumpuh. Bagi pria yang begitu bangga, dia tiba-tiba jatuh ke dalam jurang. Dia lebih memilih untuk mengurung diri di desa kecil ini daripada bertemu siapapun. Namun hari ini, dia benar. Ayo Shuhei, duduk-duduk. Minumlah. Ibu selalu memandangmu dengan cara yang salah. Sejujurnya, saat kamu pertama kali tiba, ibu sedikit enggan, dan ibu tetap waspada. Ibu, aku mengerti. Sebenarnya alasan ibu menginginkan santunan kematian Yan Chuan bukanlah untuk menimbunnya bagi diri sendiri. Ibu akui ibu memang sedikit pilih kasih kepada keluarga kakak sulungmu. Setiap keluarga sedang berjuang untuk hidup, dan mereka masih memiliki anak untuk dibesarkan. Ibu kakak sulung kakak ipar. Aku bisa mengerti The itu. film was translated Jika semua keluarga and kita narrated by bisa M hidup dengan Media. baik, siapa yang mau bertengkar? Karena hal-hal sepele ini. Kau setuju kan? Shuho benar. Suhei benar. Saat ini kebijakan tingkat atas sangat mendukung desa kita. Hidup pasti akan menjadi semakin baik. Ibu, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Suhei telah diterima di sekolah kedokteran di Beijing. Dalam 2 bulan, dia akan berangkat ke Beijing. Apa dia mau pergi? Benar sekali. Aku akan ikut dengannya. Yan Chuan, dengan kondisimu itu, jika kamu pergi ke Beijing, bagaimana jika istrimu kabur? Ibu jangan khawatir. Ibu harus percaya padaku. Kaki Yan Chuan, aku pasti bisa menyembuhkannya. Itu bagus, itu bagus. Kakak. Setelah Suhei dan aku pergi, aku akan menitipkan ibu dalam perawatanmu. Tenangkan saja pikiranmu. Saat kamu di militer, bukankah aku merawat ibu dengan baik? Lihat betapa sehat dan gemuknya dia. Suhei, kau benar-benar pembawa keberuntungan bagi desa kita. Para ahli yang dibawa oleh para pemimpin telah meneliti tanah medah dan lanskap kita dengan cermat. Desa kita sangat cocok untuk menanam tanaman obat bernilai tinggi. Mereka bilang bisa menghubungkan kita langsung ke perusahaan farmasi. Suhei, kau tidak hanya menyelesaikan masalah desa kita dalam mengentaskan kemiskinan, tetapi juga memberikan dukungan dasar yang signifikan bagi pengembangan industri obat tradisional. Itu sungguh luar biasa. Yan Chuan. Yan Chuan. Ini 30 yuan. Yang diam-diam ibu tabung. Bawalah ini bersamamu. Tidak perlu, Ibu. Apa kamu benar-benar akan pergi ke Beijing? Ibu mengkhawatirkanmu. Benar. Uang ini jangan berikan pada istrimu. Lihat, dia masih muda, cantik dan cakap. Sekarang setelah dia diterima di universitas yang begitu bagus, masa depannya pasti cerah. Ibu hanya mengkhawatirkanmu. Ibu terus saja membahas kekuranganmu. Ibu mengkhawatirkanmu. Ibu, jangan khawatir. Aku percaya pada Suhei. Jika Suhei bilang dia bisa menyembuhkan kakiku, maka aku percaya padanya. Bahkan jika kakiku ini cacat seumur hidup, aku tetap menerimanya. Jika suatu hari aku benar-benar menjadi beban baginya, The film was translated maka aku and akan kembali sendiri. narrated by M Aku. Media. Mengapa hidupmu begitu pahit? Kakimu terluka karena kau menyelamatkan nyawa seseorang. Ibu, hidupku tidak pahit.
Jika aku diberi kesempatan lagi untuk memilih, aku akan tetap membuat pilihan yang sama. Kawan-kawan seperjuanganku ada tepat di sampingku. Aku tidak mungkin hanya berdiri diam dan melihat mereka mengorbankan nyawa. Lagi pula, hidupku tidak pahit. Bahwa dia bersedia menikah denganku adalah berkah luar biasa yang didapat dari kebajikan leluhur kita. Kalau begitu kalian berdua, bukankah seharusnya segera punya anak? Ibu, kami akan mengingatnya. Kami punya rencana dan pengaturan sendiri. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Xiuhe perlu bersekolah. Dia memiliki kemampuan untuk mendedikasikan dirinya bagi kemajuan medis bangsa. Kita harus mendukungnya setuju. Setuju bukan? Seiring kondisi negara yang membaik, hidup kita juga akan ikut membaik. Ibu hanyalah wanita tua. Dan ibu tidak mengerti prinsip-prinsip muluk yang kau bicarakan itu. Ibu hanya tahu menjaga rumah ini tetap berjalan untuk ayahmu. Dan merawat kalian berdua. Urusan kalian berdua anak muda, kalian harus memutuskannya sendiri. Ibu, Kita akan segera berangkat ke Beijing. Apakah kau bahagia? jika ibu bahagia aku pun bahagia. Hu Yang Juan. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Dasar tidak tahu malu. Menjalani hidup ini, sekali lagi aku akhirnya mengerti. Bentuk pernikahan terbaik tidak lain adalah apa yang ada tepat di depanku. Hu Yang Juan. Mari kita sempurnakan pernikahan kita. Yan Chuan. Shohei. Ini, ibumu tak sanggup melihatmu pergi, jadi dia tak akan mengantarmu. Ambil ini untuk bekal di jalan. Ambillah. Film was translated and ini telurku. narrated by M Media. Bibi dan paman harus memakannya di jalan. Jadilah baik selama aku pergi. Belajarlah dengan giat. Berusahalah untuk menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat. Kalian berdua kembali duluan. Ya. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Yan Chuan. Ya, baik. Uang di rumah. Kakak iparmu menyalurkannya ke rumah orang tuanya. Ini adalah tabungan pribadi yang sempat kusisihkan. Tidak banyak. Kalian berdua ambillah. Gunakan untuk memenuhi gizi Yan Chua saat kalian tiba di Beijing. Kakak sulung kami tidak bisa mengambil ini. Kami punya santunan kematian. Dan aku akan bekerja paruh waktu sambil kuliah. Tidak perlu. Sebagai kakakmu, aku tidak akan bisa tidur jika kalian tidak menerimanya. Xiuhe. Karena kakak sulung memberikannya padamu, terima saja. Terima kasih kakak. Ayo. Hati-hati di jalan. Paman, selamat tinggal Bibi. Yan Chuan. Ini adalah kompleks keluarga tempat aku dulu tinggal. Kamu dan kakak ipar sebaiknya tinggal di sini. Tempat ini sangat dekat dengan sekolahnya. Kamu pun akan lebih mudah untuk bepergian. Lipin. Terima kasih banyak. Kamu terlalu formal, kakak ipar. Milik Lipin juga adalah milik Yan Chuan. Komandan, akhirnya kau sampai di Beijing. Sai Heo kawan Hu Yan Chuan. Kak Yan Chuan, akhirnya kau datang. Sai Ying adik perempuan Sai Hao. Kali ini bagaimanapun juga, aku akan membuatmu setuju untuk menikah denganku. Ini aku. Istriku datang ke sini untuk sekolah. Aku ikut bersamanya. Komandan, sekarang setelah kau di sini, aku tidak perlu khawatir lagi. Hal yang kita diskusikan tadi. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya tanpamu. Apa yang terjadi padamu? Hal yang kita bicarakan tadi. Aku perlu mendiskusikannya dengan istriku terlebih dahulu. Baik, tidak masalah. Mari kita bahas secara rinci nanti. Ini, kakak ipar.
Namaku. Namanya Sai Hao. Aku adalah kawan seperjuangannya. Apa yang kau lakukan? Halo. Kak Yanchuan, apakah kau ingat padaku? Ini aku Ying Ying. Dulu waktu di tentara, kakakku merundungku sampai aku menangis. Kau bahkan memberiku sepotong permen susu kelinci putih. Sejak saat itu, aku menyukaimu. Adikmu. Dia sudah tumbuh cukup dewasa. Apa yang kau The lakukan? film was translated and narrated by M Media. Kak Yanchuan, aku bahkan menulis surat padamu setelahnya. Aku bilang aku menyukaimu. Aku ingin menikah denganmu. Aku tidak peduli dengan cedera kakimu. Senang sekali kau akhirnya datang ke Beijing. Aku akan merawatmu dengan baik mulai sekarang. Kakak. Ini adik perempuanku. Dia terlalu dimanja di rumah. Dia tidak tahu apa-apa. Dia menghabiskan beberapa tahun belajar di luar negeri. Dia tidak mengerti aturan. Mohon jangan dimasukkan ke hati kamu dan kakak ipar. Sedang apa kau di sini? Dia dan kakak ipar sudah menikah. Apa yang ingin kau lakukan? Halo, namaku Li Xiue. Aku istri Hu Yanchuan. Halo, aku mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran tahun ini. Aku akan menyembuhkan kaki Kak Yanchuan di masa depan. Bagus. Itu bagus. Mari kita bekerja keras bersama. Kau juga belajar kedokteran. Jadi, Ying Ying dan kakak ipar. Teman sekelas ya? Benar sekali. Karena kau juga belajar kedokteran. Mari kita bersaing secara sehat. Aku menyukai Kak Yanchuan. Pertama-tama, terima kasih karena menyukai Yanchuan. Meskipun kakinya cedera, kau masih menyukainya. Kedua, aku tidak bisa bersaing denganmu. Karena Hu Yanchuan sudah menjadi suamiku. Dan dia sangat mencintaiku. Aku tidak percaya. Kalian berdua hanya dalam pernikahan yang diatur. Tidak ada dasar emosional sama sekali. Aku sangat menyayanginya. Menurutku, kau benar-benar dibutakan oleh obsesimu sendiri. Biar ku beritahu. Sumber daya dan masa depan yang bisa kutawarkan pada Kak Yanchuan adalah hal-hal yang kau gadis kampung bahkan takkan berani memimpikannya. Begitu Yanchuan menyadari kenyataannya, dia pasti akan memilihku saat itu tiba. Kuharap kau tahu kapan harus mundur dan pergi saja. Baiklah. Kak, bukankah ayah bilang beliau mengenal ahli bedah terbaik di negara ini? Saat waktunya tiba, kita akan membawa Kak Yanchuan menemui beliau. Mungkin kakinya masih bisa diselamatkan. Kakak. Itu benar. Ayahku memang kenal seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Siapa namanya? Shang Kalin. Dia adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok terbaik untuk masalah beda. Mari kita antar kamu menemuinya besok. Baiklah. Benar kan? Itu luar biasa. Selama kaki Yanchuan bisa sembuh, aku tidak akan menyesal lagi seumur hidupku. Profesor Xiang Kelin memang sangat otoritatif. Mari kita temui The dia film besok. was translated Aku akan and mendiskusikan narrated rencana by M operasinya Media. dengannya. Kau yang pergi. Apa maksudmu kau yang pergi? Kau hanyalah gadis kampung yang bahkan belum menginjakan kaki di sekolah kedokteran. Dan kau masih pikir bisa bicara dengan Profesor Zhang? Apa kau tak takut bertindak terlalu jauh dan merusak segalanya? Jadi besok mereka akan pergi bersama dengan adik perempuan Ying Ying. Lihat apa kata Profesor. Aku belajar anatomi di luar negeri sebelumnya. Aku bahkan tak berani membicarakan diriku sendiri untuk membahas rencana bedah dengan Profesor Zhang. Dari mana kau mendapatkan nyali itu? Apa kau tidak khawatir akan membawa malu pada Kak Yanchuan? Ying Ying, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Atasan kakak ipar adalah dokter pengobatan tradisional yang sangat dihormati. Dia juga berasal dari keluarga dokter. Pengobatan tradisional. Bisakah pengobatan tradisional dibandingkan dengan kedokteran barat? Kaki Kak Yanchuan membutuhkan operasi. Itu tidak akan sembuh dengan pengobatan tradisional. Bukan cuma memeriksa nadi dan akupuntur. Pengobatan tradisional dan modern sama-sama punya kelebihan. Yang harus kita lakukan adalah mengambil yang terbaik dari keduanya dan membuang sisanya. Tidak seperti kau yang terus merendahkanku. Biar ku beritahu. Masalahnya, hari ini, istriku dan aku sudah di perjalanan sepanjang malam. Dan kami sedikit lelah. Bisakah kita bicara lebih lanjut tentang apa yang baru saja kau katakan besok? Baiklah, kamu juga harus berhenti.
Mereka bahkan belum sempat beristirahat. Ayo kita pergi dengan cepat. Aku akan menunggu sampai kau menarik kembali ucapanmu. Kakak ipar, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak masalah. Yan Chuan, kamu dan kakak ipar harus beristirahat dan memulihkan diri. Aku pergi dulu. Keluarga Sai memiliki latar belakang yang sangat baik. Kurasa Sai Yingying sudah dimanja sejak kecil. Dia menyukaimu. Kamu jangan bicara sembarangan. Aku hanya pernah bertemu Sai Yingying sekali. Terakhir kali kita bertemu adalah saat kami berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Aku rasa dia benar-benar menyukaimu. Kami adalah suami istri. Bisa kau berhenti bicara sembarangan? Jadi, kalau keluarga mereka menawarkan sumber daya yang lebih baik padamu, apakah kamu akan tergoda? Li Shuhui, aku lebih baik pulang ke kampung halaman sendirian daripada harus tinggal dengan orang lain karena godaan dari luar. Kita berdua. Di antara kita berdua, pasti kau yang mencampakkanku. Aku percaya padamu. Aku lebih tahu daripada siapapun seberapa besar kamu mencintaiku. The film was translated and Sai narrated Yo by ini. M Media. Saat dia masih di tentara, dia selalu bilang ingin memulai bisnis denganku. Dia bilang sesuatu tentang mengikuti tren. Setelah keluar dari militer, dan bahkan mengajakku berbisnis dengannya. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mengenai Sai Yingying, jika kau tidak menyukainya, aku akan menolaknya suatu hari nanti. Mengapa kamu menolak? Sai Ho juga pria yang cerdas. Sekarang saat yang tepat untuk berbisnis. Di tahun 1980-an usaha rumah tangga kecil akan cepat berkembang, mencakup semua bidang. Huyan Chuan, lakukanlah, jangan khawatir. Uang duka kamu, kita akan sisihkan untuk biaya operasi, dan sisanya bisa kamu gunakan untuk berbisnis. Entah kamu untung atau rugi, aku akan mendukungmu. Baiklah. Profesor Zhang, apakah ada harapan untuk kaki Kayan Chuan? Kerusakan tulangnya cukup parah. Sudah merupakan berkah besar bahwa kakinya tidak diamputasi saat itu. Bahkan jika kita mengoperasinya sekarang, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Profesor Zhang, peralatan sinar X yang sekarang belum cukup canggih. Filmnya memerlukan pemrosesan manual, sehingga sulit untuk melihat detailnya. Karena Anda merasa tidak ada jalan lain, mengapa tidak melakukan operasi untuk mengangkat tulang dan jaringan yang nekrotik? Kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Apa kau benar-benar berpikir, Profesor Zhang, tidak sebaik dirimu? Diamlah. Kamu juga seorang dokter. Saya mahasiswa baru di sekolah kedokteran tahun ini. Nama saya Li Shuhe. Mengenai kaki suami saya punya beberapa gagasan dan keyakinan yang berbeda. Saya mohon Anda memberi saya kesempatan untuk masuk ke ruang operasi dan memberikan beberapa saran. Saya butuh dukungan dan pengawasan Anda. Sejak kakinya cedera hingga sekarang, saraf di kakinya sudah mengalami nekrosis. Selama di rumah, saya telah memijatnya, merendam kakinya, dan melatihnya untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah penggumpalan darah. Pada saat yang sama, saya menggunakan terapi akupuntur. Sambungan sarafnya tidak terputus. Kamu benar-benar mahasiswa baru. Kalau begitu biar ku beritahu. Operasi tetap memiliki risiko. Begitu operasi gagal atau terjadi infeksi, pasien bisa menghadapi amputasi. Aku percaya pada istriku. The film was Dan bersedia translated membiarkannya and mencoba. narrated by Paman M Zhang, Anda Media. tidak bisa membiarkan dia bertindak seceroboh itu. Dia bahkan belum menyelesaikan pelatihan medis dasar. Kamu memperlakukan kaki Kayan Chuan seperti lelucon. Jika terjadi sesuatu, siapa yang akan bertanggung jawab?
Lagi pula dia bahkan tidak memiliki lisensi medis. Apalagi pengalaman klinis. Ini benar-benar. Profesor Shang. Saya percaya pada keterampilan bedah Anda. Anda hanya perlu mengizinkan saya masuk ke ruang operasi dan mengikuti saran saya selama operasi. Jika selama operasi, Anda merasa saya salah, Anda tidak perlu mengikuti saya. Bagaimana kalau begini? Jadilah mahasiswaku untuk mengamati operasi. Tapi begitu kamu masuk ke ruang operasi, kamu harus mematuhi aturan. Yan Chuan, aku akan memastikan kakimu pulih. Aku percaya padamu. Kakak Yan Chuan, apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia bertindak senekat itu? Jika terjadi sesuatu, apakah dia bisa menanganinya? Dia adalah istriku. Dia bisa memutuskan. Li Xiuhe berani taruhan denganku. Jika terjadi sesuatu pada kaki kakak Yan Chuan selama operasi, kamu harus segera menceraikannya dan pergi sejauh mungkin. Dan kamu tidak boleh lagi bergantung padanya. Kamu berani. Jangan-jangan bertaruh dengannya. Taruhanmu sangat kekanak-kanakan. Aku tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, tak ada yang menjadikan orang tersayang sebagai taruhan. Tapi karena kamu tidak mau menyerah, aku akan bertaruh denganmu sekali ini saja. Aku harap jika kamu kalah, kamu akan menerimanya dan melepaskan perasaan ini. Kakak Yan Chuan, apa kamu benar-benar ingin menjadikan kakimu sebagai lelucon? Kakak ipar, benar-benar luar biasa. Memang benar dia belum mendaftar. Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Su Hei bilang kakiku perlu segera dioperasi. Kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Dia seorang tentara. Kondisi fisiknya sangat prima. Struktur tulangnya sendiri cukup padat. Pecahan tulang ini jelas menekan sarafnya. Dan di sini, Beberapa serpihan tulang yang lepas ini, mereka benar-benar perlu diangkat melalui operasi sesegera mungkin. Saya sarankan melakukan operasi secara bertahap. operasi berkali-kali membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Itu akan sangat menghambat kondisinya. Begitu sarafnya menjadi nekrotik, akan sangat sulit untuk diselamatkan. Saya menyarankan 1 kali operasi untuk berusaha semaksimal mungkin memulihkan pembuluh darah dan saraf di area yang hancur dan melakukan fiksasi eksternal. Ya Tuhan, kakak, di mana kamu menemukan kakak ipar yang ajaib seperti ini? Bukankah dia gagal mendaftar ulang? Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Dia selalu sahabat ini. Dia hanya membaca beberapa buku tambahan itu saja. The film was Semua itu hanya teori di atas translated kertas. and narrated Dia by sama M. sekali tidak Media. punya pengalaman praktik. Dan dia berani melakukan operasi. Aku akan menunggu sampai dia kena batunya. Profesor Shang mendengarkan rekomendasi perawatan dan rencana bedah saya. Dan beliau sangat menyetujuinya. Jadi, pasti tidak akan ada masalah. Jangan lupakan taruhanmu. Jika operasi itu gagal, kamu harus meninggalkan kakak Yan Chuan secara sukarela. Jangan dengarkan dia. Aku percaya pada diriku sendiri. 1 minggu kemudian. Ruang operasi. Jangan takut. Tidurlah sebentar. Kamu akan baik-baik saja setelah bangun. Baik. Baiklah, Kak Liping, apa kalian berdua sudah gila? Kalian benar-benar membiarkan Li Xiuhe itu mendorong kakak Yan Chuan ke ruang operasi. Dia pikir dia siapa? Gadis desa berani memegang pisau bedah. Dia pikir dia siapa? Reinkarnasi Watuo. Biar ku beritahu kalian semua. Kakak Yan Chuan, jika terjadi sesuatu pada, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. cukup. Berhenti berdebat. Profesor Xiang ada di dalam sekarang. Profesor Xiang adalah dokter bedah utama. Semuanya diamlah. Semuanya akan baik-baik saja. Hu Yanchuan adalah orang baik. Dia pasti akan sembuh. Yan Chuan sekarang ada di ruang operasi. Yanchuan, semuanya akan baik-baik saja. Tolong jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Halo Bibi. Namaku Jia Yingying. Ini kakakku. Terima kasih atas kerja keras kalian. Biar ku bantu Bibi duduk sebentar. Bibi, Li Xiuhe itu benar-benar bertindak nekat. Dokter sendiri yang bilang bahwa kaki kakak Yan Chuan perlu dioperasi. Dan risikonya tinggi untuk diamputasi. Dia tetap saja tidak mau dengar. Dia bersikeras agar kakak Yan Chuan menjalani operasi. Dia bahkan bilang jika operasi kakak Yan Chuan gagal, dia akan menceraikan Yan Chuan. Apa? Jika operasi Yan Chuan gagal, dia mau menceraikan putraku. Kalau begitu, Mengejutkan, benar-benar mengejutkan. Seorang jenius.
Seorang anak ajaib sejati. Ini bahkan lebih mencengangkan daripada sekadar kepintaran. Xiuhei, bagaimanapun juga, kamu harus menjadi mahasiswaku. Tidak. Ada beberapa aspek di mana aku masih perlu belajar darinya. Profesor Anda yang luar biasa. Anda tetap sangat tenang selama operasi. Justru saya yang harus belajar dari Anda. Izinkan aku mengumumkan kepada semua orang. Operasi ini sukses besar. Dengan perawatan lanjutan dan kerjasama. Berdiri dan berjalan tidak akan menjadi masalah sama sekali. Terima kasih. Tidak perlu seperti itu. Bibi silakan berdiri. Terima kasih banyak. Kamu telah menyelamatkan nyawa putraku. Ibu The Yan Chuan film sudah was pulih. translated and narrated by M. Itu luar Media. biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin? Menurutku kamu hanya sedikit beruntung. Ibu tua menantu perempuanmu ini. Dia benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar harus berterima kasih padanya dengan layak. Shohei, Yan Chuan sangat menyukaimu. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan seluruh tabungannya untuk membawamu ke rumah ini. Kamu tidak boleh meninggalkannya. Ibu, apa yang ibu katakan? Bagaimana mungkin aku meninggalkan dia? Yan Chuan adalah suamiku. Apalagi sekarang operasinya sangat sukses. Itu luar biasa. Menurutku itu hanya keberuntungan semata. Untuk apa kamu bersikap angkuh seperti itu? Jika ibu tidak yakin, belajarlah dengan giat setelah sekolah dimulai. Mari kita lihat siapa yang akan unggul. Aku menantikan kita berdua mencapai puncak. Kenapa kamu begitu sombong? Baiklah, mari kita bersaing. Aku belum tentu kalah darimu. Nah, Yan Chuan, nak operasinya berhasil. Dokter bilang dengan pemulihan yang tepat, kamu akan bisa berdiri. Ibu. Ibu. Ibu terima kasih atas semua kerja keras Ibu. Terima kasih atas kerja kerasmu istri. Hu Yan Chuan, aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Kamu adalah orang yang membuatku tidak memiliki penyesalan. Yan Chuan, operasimu memerlukan perawatan lanjutan. Dan sekolah Suhei juga membutuhkan uang. Ini adalah apa yang dikumpulkan kepala desa. Dari semua orang untuk membantumu. Tidak. Ambillah. Tidak. Terimalah saja. Bawa kembali untuk yang lain. Yang lain sudah cukup menderita. Yan Chuan, apakah kamu lupa? Para pemimpin sudah merencanakan masa depan untuk desa kita. Semua orang memiliki banyak hal untuk dinantikan. Lagi pula, semua orang sangat berterima kasih pada Suhei. Ini tidak banyak uang. Dan kamu kebetulan sedang membutuhkannya saat ini. Ambillah. Aku benar-benar tidak bisa. Yan Chuan, terima saja. Benar sekali. Bibi, menurutku Li Shuhei, kali ini hanya sekadar keberuntungan. Sebagai seorang pelajar, bagaimana mungkin dia tahu begitu banyak? Sebenarnya semua itu berkat keluarga kami, yang menghubungi Profesor Jiang sehingga kaki Kak Yan Chuan bisa sembuh. Nona muda, terima kasih. The film was translated and Kamu benar-benar narrated gadis by kota M. yang anggun. Media. Lihat betapa cantiknya dirimu. Jika desa kami tidak terlalu miskin, aku pasti ingin menjodohkanmu dengan seseorang. Menurutku kakak Yan Chuan baik-baik saja. Jika dia datang ke kota, keluarga kami bisa membantunya. Nona adik iparku ini. Dia wanita yang sangat cakap, dan gadis yang baik juga. Kamu jangan membuang-buang waktumu untuk Yan Chuan. Mereka berdua sangat saling mencintai. Hubungan mereka tidak bisa dipisahkan. Kau sudah bekerja keras. Hu Yan Chuan, ada apa denganmu? Kamu selalu bersikap sopan. Aku adalah istrimu. Tidak aku. Istri. Aku salah. Ini sup iga yang dibuat bibiku. Aku membawakannya untuk kakak Yan Chuan agar membantunya pulih. Terima kasih, adik Ying Ying. Siapa adikmu?
Jangan sembarangan memanggilku begitu. Sekolah akan segera dimulai. Mulai sekarang. Kita akan jadi teman sekelas. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Kamu pikir kamu siapa? Kita semua teman sekelas. Mengapa aku yang harus dianggap tidak mengerti? Adikku di sini. Dia punya lidah paling kaku dari semuanya. Dia hanya tidak mau mengakui bahwa kakak ipar itu brilian kan? Jadi, apakah kamu ingin tahu alasan dan detail di balik keberhasilan operasi ini? Aku ada di sana mengamati semuanya. Baiklah, kurasa aku bisa meluangkan waktu untuk mendengarnya. Baiklah. Kalau begitu akan kuceritakan padamu. Jadi begitu rupanya. Bagaimana kamu bisa tahu sebanyak itu? Itu rahasia. Aku tidak akan kalah darimu. Tadi saat kita sedang mengobrol, kamu tampak tertarik dengan ginekologi. Ibuku meninggal beberapa tahun yang lalu. Karena dengan kanker serviks. The film was Saat penyakit translated itu ditemukan, and kondisinya sudah narrated by stadium M lanjut. Media. Penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Jadi aku terus berpikir, andai kata aku bisa menemukannya lebih awal, apakah lebih banyak orang yang bisa diselamatkan? Kalau begitu mari bekerja keras di bidang masing-masing dan berjuang untuk membantu lebih banyak orang. Semua yang baru saja kamu katakan itu benar. Teman dekatmu karena komplikasi saat persalinan tewas dibunuh seseorang karena kurangnya pendidikan. Begitu banyak orang tak berdosa telah meninggal. Aku sangat beruntung terlahir di keluarga yang berpendidikan tinggi. Itulah mengapa aku harus berjuang untuk menjadi seseorang yang bernilai. Pelan-pelan. Paman-paman bisa lari sekarang. Benar sekali. Paman kini tidak hanya bisa berdiri, tetapi juga berjalan. Meski dia masih belum bisa berlari. Selanjutnya, kamu pasti ingin terbang. Berilah istrimu sedikit muka. Yan Chuan. Yan Chuan, kakimu akhirnya telah sembuh. Surga menjaga kita. Kamu sudah pergi selama lebih dari setahun. Dan desa kita telah banyak berubah. Sekarang setiap rumah tangga sudah relatif berkecukupan. Begitukah? Kepala desa, permintaan yang saya ajukan sebelumnya, bisakah kita laksanakan sekarang? Permintaanmu. Pihak pimpinan menanggapi hal itu dengan sangat serius. Wajib belajar 9 tahun. Anak perempuan juga harus mendapatkan pendidikan. Sudah sejak lama, kami pergi dari rumah ke rumah untuk membujuk para keluarga, memastikan setiap anak bisa bersekolah. Yan Chuan, keponakanku sendiri. Sepupumu di penjara. Dia dijatuhi hukuman beberapa tahun. Bibi sekarang tidak punya uang sepeser pun. Semua yang aku gunakan untuk hidup hanyalah kehampaan. Dan yang tersisa padaku hanyalah kehampaan. Lihatlah. Yan Chuan, bibi memohon padamu. Tolong bantu bibimu. Selamatkan aku. Sudah cukup. Hu Godong yang sebelumnya mencelakai keluargamu telah diadili di pengadilan. Sebelum dijatuhi hukuman, dia sudah terjerat utang judi hingga leher. Mereka menggadaikan rumah dan tanah, semuanya tanpa sisa. Pamanmu juga sudah menceraikannya. The film was translated Sungguh sebuah and tragedi. narrated by M Media. Bibi, bukankah bibi sendiri yang dengan lantang menyatakan bahwa bibi memutuskan hubungan dengan keluarga kami? Seluruh desa mendengarnya. Shuhei, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bibi-bibi sendirilah yang mengatakan
bahwa Bibi memutuskan hubungan dengan keluarga kami. Bibi memilih jalan Bibi sendiri. Sebaiknya Bibi jaga diri sendiri mulai sekarang. Ayah ibu. Suhe sedang kuliah di Beijing sekarang. Kami berdua baik-baik saja. Kalian bisa tenang. Suhai saat ini setiap keluarga hidup dengan cukup baik. Ibu dan ayah sudah menabung sedikit uang. Karena kamu butuh uang untuk sekolah. Ambillah ini. Ayah ibu, aku sangat berterima kasih kepada kakek karena bersikeras menyekolahkanku. Aku juga berterima kasih karena kalian telah membesarkanku. Li Qiang sekarang ada di penjara. Bagus baginya untuk menjalani rehabilitasi. Jangan memanjakannya lagi. Kami tidak mau, kami benar-benar tidak mau. Ayo pergi. Yan Chuan, Yan Chuan. Lima 50 tahun kemudian. Sekian kuliah hari ini. Semuanya silakan kembali dan pelajari lagi. Guru, Anda dan suami sudah menikah selama bertahun-tahun. Namun Anda masih begitu mesra. Status pernikahan Anda benar-benar patut ditiru. Kalian akan mengerti setelah memiliki keluarga sendiri. Pulang ke rumah dengan dapur yang hangat kehangatan sebuah rumah. Kepelukan orang yang kamu cintai. Punya seseorang yang mengkhawatirkan dan menyambutmu. Hidup yang sederhana dan damai ini adalah keadaan pernikahan yang terbaik. Ya, Apakah kakimu sakit lagi? Jangan keras kepala, pastikan untuk tetap hangat. Baik, aku akan menurut. The film was translated and narrated by M Media.